Hai semuanya, welcome back to my channel. Hari ini aku mau share mengenai hair care routine. Oke, sebelumnya aku mau cerita dulu ya mengenai kondisi rambut aku. Jadi kondisi rambut aku ini dulunya pernah di bonding, terus pernah di smoothing, pernah di apalah ya, kayak di cat, terus habis itu di bleach juga pernah. Jadi bener-bener yang bisa dibilang ini rambut udah disiksa ribuan kali. Nah, setelah itu aku mencoba buat berhenti yang namanya pakai kayak bonding, rebonding yang permanen itu. Aku udah nggak pernah pakai itu, tapi aku lebih memilih untuk merawat rambut aku karena kayaknya lebih bagus juga sih. Untuk saat ini kondisi rambut aku sih udah agak membaik ya, karena udah lama banget, udah nggak pernah yang namanya ngecat, udah nggak pernah yang namanya bleach juga, atau rebonding juga nggak pernah. Nah, cuman kalau kondisi megarnya sih masih gitu, karena emang dari sananya ya rambutnya memang seperti itu kan, dan emang kondisi rambut itu kan kadang-kadang juga nggak bisa nggak bisa dirubah ya, karena kalau memang sudah dikasih seperti itu mau gimana lagi, cukup kita rawat aja. Nah, sekarang ini kondisi aku itu rambutnya itu agak emang sedikit kering, ujung-ujungnya bercabang, dan kondisi kulit kepala yang bisa dibilang berketombe. Dan karena aku habis ngelahirin jadi agak lumayan rontok juga, parahnya dirontok sih sebenarnya gitu. Nah, sekarang aku mau share beberapa produk hair care rutin aku yang barangkali ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang sedang mencari hair care yang sama tipe rambutnya kayak aku. Ini aku pakai dari L'Oreal Smooth Intense Anti Frizz Shampoo. Ini tuh sampo yang dikhususkan untuk rambut yang megar, yang susah diatur. Nah, kalau kalian punya tipe rambut yang seperti itu, kalian bisa coba pakai si L'Oreal Smooth Intense ini karena ada anti frizz-nya. Jadi kalau misalkan kalian rambutnya megar, susah diatur, cari aja yang ada tulisannya anti frizz, karena kalau udah seperti ini pasti bikin rambut kalian itu jadi semakin lembut. Tapi kalau kalian rambutnya udah lembut atau katakanlah udah lurus gitu, jangan pakai yang seperti ini karena itu bakalan bikin rambut kalian jadi makin lepek gitu. Aku suka sih sama si L'Oreal Smooth Intense ini karena bikin rambut aku tuh jadi makin terlihat lebih lembut, terus jadi gampang diatur juga. Dan yang aku suka sih ini wanginya parah enak banget. Wanginya kayak wangi argan, mungkin kan ada argan oil dan thermoprotectnya, aku nggak tahu argan oil itu apa, tapi yang jelas aku cinta banget sama produk. Terus habis sampoan aku pakai conditioner. Yang jelas kalau kalian punya tipe rambut yang bermasalah atau mungkin nggak bermasalah pun, menurutku conditioner juga penting ya, makanya itu kalian aku saranin untuk selalu pakai conditioner setelah sampoan. Nah, ini aku pakai yang dari L'Oreal juga. Ini yang conditioner yang Smooth Intense. Bedanya cuman di tutupnya aja, kalau sampo tutupnya di atas, kalau yang conditioner tutupnya di bawah. Sebenarnya untuk conditioner itu aku ada dua pilihan. Kalau misalkan kalian pengen yang agak lebih high conditionernya, aku kadang juga pakai si Kerastase Resistant Cement Anti Usure. Aku nggak tahu gimana bacanya, tapi tulisannya Usure, Cement Anti Usure mungkin ya, nggak tahu gimana bacanya. Jadi ini dikhususkan untuk rambut yang kering, terus habis itu rusak, sering dicatok kayak aku. Nah, kalian harus banget pakai ini. Cuman kalau misalkan kalian mau cari yang lebih affordable, aku bisa rekomendasiin si L'Oreal Smooth Intense ini. Oke? Terserah kalian sih, kalian mau saranin kalian buat pakai yang namanya masker rambut. Kenapa masker rambut? Karena masker rambut itu yang bisa benar-benar memperbaiki kondisi rambut kalian yang benar-benar rusak tadi. Nah, kalau untuk masker rambut, aku tuh pakai dari L'Oreal juga yang Smooth Intense. Oh ya, ini videonya nggak di endorse atau nggak di iklan atau gimana ya. Walaupun sebenarnya aku berharap banget L'Oreal mau mengendorse aku, tapi pakai si L'Oreal Smooth Intense yang hair masknya ini. Ini tuh bisa dipakai di rambut kalian kalau kalian setelah keramas.
Habis itu nggak usah pakai conditioner, langsung aja pakai masker ini. Aku pakainya mulai dari pangkal sampai dengan ujung rambut. Aku konsentrasiin di bagian ujung pastinya, karena bagian ujung yang bermasalah. Dan setelah itu aku diemin kurang lebih sekitar, di sini sih 1 menit ya. Di sini sih tulisannya disuruh dieminnya 1 menit. Cuman kalau aku sih biasanya aku diemin sekitar 2-3 menit lah. Kalau lagi rajin ya 5 menit. Atau formulanya kayak gini, warnanya putih dan ini tuh halus banget kalau pas lagi dipakai di rambut kalian jadi lebih halus, lebih lembut dan lebih gampang diatur. Dan kalau misalnya kalian lagi styling itu bikin catokan rambut kalian itu jadi lebih awet gitu. Nah, kalau pas lagi catokan itu aku harus banget yang namanya pakai hair protection atau hair protecting. Ini aku pakai L'Oreal Extraordinary Oil. Ini bisa dipakai sebagai hair protection juga kalau pas kalian lagi mau nyatok. Ini kayaknya ada 3 jenis ya si Extraordinary Oil ini. Yang kuning ini, pink, sama yang tutupnya merah, tapi ininya tetap kuning gitu. Aku sih nggak ngerti apa perbedaannya ya, karena kalau aku sih ngerasainnya cuman yang aku kan udah pernah pakai yang ini sama yang pink ya. Yang aku rasain sih emang yang pink itu kayaknya emang lebih lembut dan emang lebih lebih wanginya lebih soft gitu. Beda sama yang ini. Cuman karena sekarang ini aku lagi pakai yang pink aku udah habis karena udah bosen juga pakai yang pink, jadi aku pengen coba pakai yang ini. Cuman aku juga cocok sih sama yang ini, dan yang ini itu aku lebih sukanya dia tuh botolnya kayak plastik, nggak tahu plastik atau apa, tapi yang jelas ini kalau jatuh tuh nggak pecah. Kalau yang pink tadi botolnya plastik, jadi emang agak sedikit lebih rawan kalau misalnya kalian lagi traveling. Cuman meskipun yang ini ada kemasan yang travel size-nya, aku tetap bawa yang ini buat traveling. Jadi biasanya aku pakai ini sekitar 2 atau 3 tetes untuk di bagian 2 sisi rambut. Jadi kalau mau dicatok itu kan pasti dibagi 2 gini kalau aku ya. Nah, ini 1 sisi gini biasanya aku pakein 2 pump Extraordinary Oil ini. 2 pump di sebelah sini sama 2 pumpnya lagi di sebelah kiri gitu. Nah, oke. Kalau untuk produk-produknya L'Oreal itu kan lebih dikhususkan untuk ke kondisi rambut ya, kalau menurut aku ya. Jadi kalau misalkan rambut kalian tuh patah, rambut kalian bercabang atau mungkin rusak, sering dicatok, itu memang bagus. Tapi kalau untuk kondisi kulit kepala itu udah beda lagi. Jadi meskipun kondisi kulit kepala aku ini bisa dibilang berketombe, aku nggak pakai sampo yang ada zincnya, atau aku nggak pakai sampo yang ada mintnya, atau aku pakai sampo yang mengandung anti ketombe dan lain segala macam, karena itu tuh bikin rambut aku tuh jadi kaku. Dan jadi kalau untuk perawatan si kulit kepalanya ini supaya nggak berketombe, aku pakai dari Bioless. Aku pakai dari Bioless ini untuk ngekrimbat di kulit kepala aku. Aku biasanya pakai ini sekitar 2 minggu sekali aja sih, karena bikin rambut tuh jadi kaku. Jadi bentuknya krim kayak gini. Ini diusap di kulit kepala. Bedanya sama yang si hair mask ini, kalau hair mask itu kan dipakainya di rambut ya, di batang rambut gitu ya. Tapi kalau untuk krimbat kayak gini dipakainya di bagian kulit kepala, karena kalau krimbat itu memang lebih dikhususkan atau intens ke kulit kepala yang bermasalah. Nah, kebetulan kulit kepala aku ini kan berketombe nih, katanya sih ini bisa dipakai buat maskeran juga ya, tapi kalau aku sih nggak pakai ini sebagai maskeran. Aku cuma pakai di bagian kulit kepala aja. Jadi caranya setelah sampoan aku pakai ini, aku ambil terus rambutnya itu aku kayak parting gini, aku bagi gini, terus aku usap di sini krim si Biolessnya itu, terus habis itu aku pijet, terus sebelah sini gitu aku kasih lagi, sebelah sini aku kasih lagi, sebelah sini sampai ke belakang. Pokoknya semua kulit kepala aku harus bener-bener terkena oleh krimnya si Bioless ini. Nah, setelah didiemin kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 10 menit, itu nanti kalian bakal ngerasain sensasi mintnya, karena nanti kulit kepala kalian itu jadi bener-bener yang kerasa adem, terus bener-bener kayak relax gitu. Apalagi kalau sambil dipijit-pijit di
salonnya lebih enak lagi ya. Cuman karena aku pakainya sendiri ya udah, biasanya sih aku pakai di kulit kepala, habis itu rambutnya aku ikat, terus aku biasanya ya sambil luluran dulu atau mungkin bisa aku gosok gigi dulu atau ngapain dulu lah sampai si si krim batnya ini benar-benar ngeresep di kulit kepala. Nah setelah itu baru aku bilasnya pun harus bener-bener yang bersih ya, karena kalau misalkan sampai nyisain produk kan malah jadi tambah parah tuh ketombenya. Jadi aku pakai shower, terus aku sentorin langsung di bagian kulit kepalanya semuanya, pokoknya sampai kerasa enggak licin. Jadi itu bener-bener dia baru bener-bener bersih untuk si krim batnya tadi. Terus habis itu, oh ya aku bilasnya pakai air biasa aja ya. Aku nggak terlalu suka sih keramas pakai air anget gitu, karena ya itu tadi kulit kepala aku yang kondisinya benar-benar lagi ketombean banget. Terus setelah aku bilas, baru aku pakai si conditionernya ini lagi gitu. Karena pemakaiannya yang cukup ribet itu juga salah satu alasannya kenapa aku pakai dia cukup 2 minggu sekali aja gitu. Nah, aku pakai ada 2, yaitu hair dryer untuk ngeringin rambut pastinya. Ini aku pakai hair dryer dari Panasonic yang tipe EHND21 kayak gini. Jujur kalau hair dryer sih aku nggak terlalu picky ya, aku nggak terlalu yang harus hair dryer yang merek A, harus hair dryer yang merek B gitu, enggak sih. Karena kalau bagi aku hair dryer itu yang penting dia bisa ditekuk kayak gini loh, dan itu bisa dibawa buat traveling gitu. Malah aku sebenarnya sebelum beli ini tuh aku pakai hair dryer mini, dan itu karena rusak jadi aku ganti pakai si Panasonic EHND21. Cuman ada enaknya juga sih kalau pakai hair dryer yang gede kayak gini tuh, jadi lebih cepat keringnya. Si Panasonic EHND21 ini kan warnanya macam-macam ya, kayaknya ada yang warna biru juga kalau nggak salah waktu itu, tapi aku beli yang warna pink kayak gini, warna kesukaan aku. Tiap hari ngeringin rambut pakai hair dryer, nggak tiap yang habis keramas harus aku keringin, enggak. Aku cukup pakai hair dryer itu kalau pas emang lagi rambut lepek dan ada acara, jadi aku buru-buru, otomatis kan aku harus ngeringin rambut. Nah itu baru aku pakai si hair dryer ini. Cuma sebisa mungkin aku mengurangi pakai hair dryer karena aku udah sering pakai catok. Jadi kalau udah hair dryer, catok, aku takutnya kalau udah rusak jadi tambah rusak deh rambut aku gitu. Selanjutnya untuk hair tour yang aku pakai adalah catokan. Nah aku tuh paling, kalau hair dryer tadi aku nggak picky, tapi aku tuh sangat picky banget. Aku sangat holik banget soal catokan. Karena kalau misalkan lagi lihat Instagram, YouTube atau apapun, aku tuh sering tergoda soal catokan. Nah, untuk catokan itu karena dulu ya belum kerja gitu ya. Jadi aku baru bisa beli catokannya tuh yang catokan yang murah-murah aja gitu, kayak yang harga-harga 250, yang harga 100.000 gitu. Bagus sih kalau dipakai di rambut aku. Cuman kalau untuk keawetan dari barangnya itu menurut aku agak kurang. Dan kalau catokan yang harga 100 sampai dengan 200.000, kalau aku rasa sih selama ini yang aku temuin untuk panasnya itu masih cukup agak lama aku nunggu panasnya. Jadi bisa menunggu sekitar 10 sampai 15 menit baru dia benar-benar panasnya tuh set seperti yang aku mau gitu. Nah, sampai akhirnya aku menemukan salah satu catokan yang bikin rambut tuh benar-benar badai banget. Aku suka adalah cepet banget di rambut aku nyatoknya, karena rambut aku tuh super bandel dan super susah kalau nyari catokan buat rambut aku ini. Ini catokan yang aku maksud adalah si Glam Palm Absolute Styling, dan ini aku punya yang merek Glam Palm yang tipenya GP22AL. Sumpah aku cinta banget sama catokan ini, dan pas aku tahu harganya, untuk ukuran sebuah catokan bisa dibilang agak lumayan ya, tapi aku bener-bener gak nyesel beli catokannya itu, karena selain bisa buat catokan seperti biasa ya, ini tuh bisa buat bisa buat maskeran juga gitu loh kali.
tapi aku pakai catokan ini setiap aku habis keramas, karena nggak tahu gimana ya, kalau nggak catokan rambut aku gimbal banget dan itu bikin kepala aku pusing. Aku nggak tahu itu ada hubungannya apa enggak, tapi yang jelas ini aku pakai tiap hari buat catokan. Panasnya tuh juga bisa cepet banget gitu loh, bisa 10 detik atau 5 detik ya, bisa langsung panas gitu. Nah ini si Glam Pump ini dulu aku beli di official Glam Pumpnya, aku lupa sih, yang jelas aku buka IG-nya mereka, terus habis itu aku pesan secara online. Harganya kalau nggak salah sekitar 2.400.000 apa ya, aku lupa, karena ini udah catokan sekitar 2 tahun yang lalu aku beli dan sampai sekarang masih awet dan masih berfungsi dengan amat sangat baik. Dan kalau kalian beli si Glam Pump catokan ini, kalian tuh juga dapat kayak travel bagnya gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian itu pergi-pergi, catokan kalian tuh nggak bakalan rusak karena kalian simpan di bagian travel bagnya itu. Dan ini untuk kabelnya tuh bisa muter sampai 180 derajat gitu. Oke, guys, kayaknya itu aja sih untuk hair product aku. Hopefully bisa membantu untuk kalian semua yang lagi cari hair care atau hair product atau hair tool yang bisa membantu sama dengan kondisi rambut aku. Oke, sampai di sini aja. Don't forget to like and subscribe my channel and I'll see you next time. Bye bye.